Ketika dunia dan seisinya serta alam jagat raya diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah merancangkan dan merencanakan setiap detik dan setiap hal yang Dia ciptakan untuk tujuan baik. Setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan juga mau agar kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa mendengar apa rencana Tuhan untuk setiap peristiwa dan setiap rencana dan rancangan yang Dia berikan atas hidup kita. Kesulitan ekonomi, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan konflik keluarga, konflik rumah tangga, konflik ibu dan anak, konflik saudara, adik kakak, saudara jauh, konflik dengan tetangga, konflik dengan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, atasan dengan bawahan, konflik di bisnis. Banyak persoalan yang kita hadapi. Itu semua untuk kita dibuat dewasa. Tuhan mau kita dekat ketika konflik itu terjadi, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan, berdoa, dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan, apa yang Tuhan mau agar kita lakukan untuk menghadapi semua itu. Apa yang harus menjadi respon kita atas setiap konflik itu. Tuhan selalu memberikan segala sesuatu untuk hal baik. Tidak ada hal buruk yang tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan. Dia menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendewasakan kita. Ya, jika kamu merasa bahwa kok persoalanku tidak ada selesainya, kok aku selalu terpuruk, kok aku selalu dirundung masalah, tidak selesai-selesai persoalan dalam hidup ini. Tapi percayalah, selama kita hidup di dunia, Tuhan memproses kita. Tuhan itu suka proses. Oleh karenanya, kita harus taat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Jika 1-2 jam tidak cukup untuk berdoa, kita lakukan sampai doa kita terjawab lebih dari 1-2 jam. Pagi-pagi betul kita harus mencari wajah Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Meskipun kita belum mendapatkan hasilnya, tapi percayalah di setiap hal yang kita hadapi itu pasti ada ujungnya. Untuk ujungnya mendapatkan hasil gilang gemilang, kita harus menyerahkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. 2025 ini tampaknya semakin sulit kata dunia. Tetapi karena kita anak-anak Allah, kita mempunyai Bapa yang sangat baik, Bapa yang menciptakan seluruh dunia dan isinya. Dan setiap persoalan yang kita hadapi itu pun Tuhan tahu. Oleh karenanya, kita meminta Tuhan untuk menolong kita. Kita meminta Bapa kita yang di surga untuk membantu kita, menuntun hidup kita dan memberikan jalan keluar, bahkan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kutuk dosa itu yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Jika dalam waktu
1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun kelihatan belum ada hasilnya. Tapi percayalah, ujung yang baik itu akan dipercepat jika kita tidak ragu dan sepenuh hati kita menyerahkan kepada Tuhan. 2025 tahun mukjizat buat kita. 2025 tahun berkelimpahan buat kita, karena Tuhan akan membuat perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.